buat kita semuanya. Shalom. Salam juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Harapan kami dan doa kami bahwa kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Malam hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, walaupun kami dari tempat ini, dari rumah Tuhan, dan semua saudara-saudara semua, Bapak Ibu, dari rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah dalam ibadah tengah minggu pada saat ini. Mari kita ambil saat teduh kita mulai. Firman Tuhan berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Amin. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Manusia sangat terbatas untuk menolong kita, tetapi Allah kita Allah yang tidak terbatas. Mari kita sama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar. Ayat yang pertama sampai ayat keempat kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat ini dengan semangat. Ucap syukur buat saat malam ini karena Engkau mempercayakan kami untuk memuji Engkau. Kami adalah umat-umat pemenang. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu akan tetap melingkupi seumur hidup kami. Malam ini Tuhan, izinkan kami beribadah untuk mengagungkan Engkau dalam ibadah kami. Dan Engkau ada bersama dengan kami, bahkan ada bersama seluruh sidang jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa,
kami mempertaruhkan ibadah kami malam hari ini. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan kembali. Kita angkat pujian dari Hidup Jemaat nomor 440, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjadi perlindungan kita. Tuhanlah gunung batu, ibadah yang tempat dunia. Tuhanlah. Kita siapkan hati kita bahwa firman Tuhan itu adalah segalanya, memberi kita semangat pengharapan jalan keluar dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita, menghilangkan rasa takut yang mendalam, menghilangkan rasa khawatir, menghilangkan rasa kegelisahan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita persiapkan hati kita sehingga kita memiliki hati yang baik untuk menerima sabda Tuhan hari ini. Persiapkan hati Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sehingga kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, baik kita yang ada tempat ini maupun semua Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita. Dengan mempersiapkan hati kita, kita akan mengerti dan memahami dan secara khusus kita mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Persiapkan hatiku ya Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan
Setiap kami yang setiap seluruh dan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang bersama-sama kami beribadah hari ini. Kami mengucapkan hati kami mau masuk dalam menikmati hadirat, menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu jawaban segalanya dalam hidup kami. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan Bapa, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih sungguh lagi kita merenungkan pujian ini sampai kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam penyerahan diri kita untuk dengar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami persilakan buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami yang berkumpul bersama di tempat ini, dan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Roh-Mu berkuasa atas hati mereka, sehingga firman yang Kau sampaikan akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik, di dalam Yesus Tuhan kami siap dengarkan firman. Amin.
Shalom. Shalom. Mungkin tidak usah pakai ini ya. Sedikit pakai. Ya, shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Luar Saya biasa. rindu berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Tetapi oleh karena kondisi situasi yang sedang terjadi, saya percaya bahwa saya menyapa kita di dalam roh, di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan secara khusus juga melalui media ini, saya rindu kita boleh berkumpul bersama-sama dalam hadirat Tuhan Allah. Kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Amin. Sudah kurang lebih 2 minggu atau 4 kali pada rumah tangga atau 5 kali pada rumah tangga kita tidak boleh berkumpul bersama-sama. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita senantiasa. Hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita untuk sharing bersama-sama, yaitu ayat yang sangat familiar. Kita membaca dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-28. 22 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini menjadi suatu hal yang sangat menarik, suatu janji khusus yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dan kepada kita. Diungkapkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Bahwa dikatakan segalanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ini janji Tuhan, ini ada janji khusus. Bukan janji umum. Janji ini tidak berlaku kepada seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Tidak berlaku bagi orang-orang percaya juga tidak. Bukan berlaku bagi orang Kristen, tidak. Tetapi janji ini dikatakan berlaku hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan bangga dulu tentang janji Tuhan ini kalau kita orang Kristen. Atau mungkin kita beragama Kristen. Atau mungkin kita sering bergereja. Mungkin sering kita ikut dalam kebaktian-kebaktian atau ibadah. Tetapi paling pentingnya adalah apakah kita mengasihi Tuhan, itu menjadi kunci bahwa kita akan mengalami janji Allah ini. Sehingga hal yang mau dikatakan kepada kita, bagi orang yang mengasihi Tuhan, sebenarnya tidak ada hari malam. Tidak ada hari-hari yang susah membuat kita dalam kehidupan kita bisa berputus asa. Kita bisa mengeluh, mengalami kekhawatiran dan ketakutan apabila keadaan yang silih berganti berubah di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab dalam segala hal itu mendatangkan kebaikan kepada tiap-tiap kita. Apabila kita mengasihi Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita masing-masing, apakah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Itu yang menjadi penting untuk kita renungkan dalam hidup kita. Karena saya katakan kepada kita, orang Kristen belum tentu juga dia mengasihi Tuhan. Bahwa dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa segala hal, segala keadaan itu akan mendatangkan kebaikan kepada tiap kita yang dikerjakan oleh Allah apabila kita mengasihi Dia. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua jemaat dan semua mungkin yang mendengar tentang video ini dalam penyampaian firman Tuhan ini, mari kita boleh mereview kehidupan kita. Kita perlu mengintrospeksi kehidupan kita. Kita tanya, apakah aku mengasihi Tuhan atau tidak?
Apakah benar aku sudah mengasihi Tuhan? Mungkin kita bisa merasa, tapi Tuhan boleh menyatakan juga bahwa apakah kita mengasihi Tuhan? Ada satu hal realitas yang kita bisa melihat dalam beberapa ayat dalam Alkitab, supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita sekarang. Apakah saya salah satu orang yang mengasihi Tuhan? Kita bisa membaca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Kita membaca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Saya minta Ibu Santi membacakannya, ayat 15. Firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Satu realitas yang dikatakan oleh Yohanes, jikalau engkau menuruti segala perintahku. Artinya adalah dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan harus menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan. Menuruti, taat, setia, melakukannya di dalam seluruh kehidupannya. Tidak perlu apakah ini senang hati saya, apakah ini bisa kulakukan, apakah ini bisa membuat saya capek, tidak. Tetapi Tuhan bilang kepada kita hari ini adalah menuruti segala perintah Tuhan. Yang pertama, yang kedua, dalam ayat yang ke-21 apa dikatakan? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Dia katakan bahwa jikalau engkau mengasihi aku, dikatakan dalam firman Tuhan, engkau harus memegang. Engkau harus berpegang. Engkau harus jadikan firman Allah menjadi pegangan dalam hidupmu. Itulah realitas kalau engkau mengasihi Tuhan. Kalau jemaat mengasihi Tuhan, kalau saya mengasihi Tuhan, bahwa saya harus berpegang kepada firman Tuhan. Saya tidak boleh berpegang atas kekuatan saya, intelektual saya, harta saya, kekuasaan saya. Tetapi saya harus berpegang kepada firman Allah. Itulah realitas bahwa ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Kemudian ada katakan dalam Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-97 dikatakan di sana. Firman Tuhan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Cinta Taurat Tuhan. Cinta Taurat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Itulah realitas kalau kita mengasihi Tuhan. Sangat tidak mungkin dikatakan bahwa dia mengasihi Tuhan Allah, tetapi dia tidak cintakan firman Tuhan. Dia tidak mau merenungkan firman Allah dalam kehidupannya. Jangankan mungkin membaca Alkitab, tetapi terkadang ada banyak orang ketika mendengarkan firman Tuhan dari mana pikiran. Mungkin hanya ketika ibadah dia membuka Alkitab, tetapi kesempatan itu pun dia tidak pergunakan dengan baik. Ketika seorang hamba Tuhan membantu dia sehingga dia bisa memahami, merenungkan firman, tetapi di situ pun dia tidak sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita katakan kita mengasihi Tuhan kalau demikian? Tidak. Tetapi dikatakan oleh pemazmur harus cinta Taurat Tuhan. Dan dia memiliki kerinduan untuk apa? Untuk merenungkan sabda Tuhan di dalam kehidupannya. Satu ayat lagi yang saya mau bagikan kepada kita. Apa dikatakan? Realitas setiap orang yang mengasihi Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dalam pasal yang kedua ayat ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal 2 ayat ke-20. Saya minta Pak Eman boleh membacakan untuk kita bersama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Apa dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia? Dia memberitahu bahwa
orang yang mengasihi Tuhan itu, orang yang benar mengasihi Allah itu, orang-orang yang mengasihi Yesus itu dikatakan bahwa hidupnya dipimpin oleh Yesus. Hidupnya harus dipimpin oleh Kristus. Ini yang dikatakan kepada orang-orang percaya kepada kita. Hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka sangat penting dia tiap-tiap hari harus peka kepada firman Allah, kepada sebuah persekutuan dengan Tuhan, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan Allah, sehingga dia bisa tahu bagaimana Allah menuntun dia. Kalau seseorang tidak rindu sebuah persekutuan dengan Tuhan, dia tidak rindu untuk memiliki relasi dengan Tuhan, bagaimana dia bisa tahu bagaimana Allah akan memimpin kehidupannya? Tidak mungkin bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan Allah. Kita tahu para rasul-rasul ketika Yesus telah naik ke surga dan mereka telah mendapatkan Roh Kudus dan hidup mereka telah dipimpin oleh Roh Kudus, mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Walaupun terkadang dalam penderitaan yang mereka harus alami, walaupun terkadang Tuhan memimpin mereka kepada perjuangan iman mereka, sehingga juga dikatakan juga di dalam bagian ayat ini juga dikatakan di sana, hidup oleh iman, pengharapan dan kepercayaan kepada Kristus. Itu menjadi satu hal yang penting, karena tidak mungkin seseorang menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus kalau dia tidak memiliki iman dan kepercayaan kepada Dia. Itulah yang dikatakan kepada kita adalah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang demikian dikatakan di sana, kita menuruti Taurat Tuhan, berpegang kepada Taurat Tuhan, cinta Taurat Tuhan, merenungkan firman Allah, dan bahkan dikatakan di sana hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup oleh iman. Itulah menunjukkan kita bahwa kita ini adalah bagian orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga orang-orang yang mengasihi Tuhan dikatakan, maka berkat khusus yang dari Allah itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Namun ada yang menarik, kalau kita perhatikan dalam ayat 28, tidak berhenti kepada orang yang mengasihi Tuhan saja. Sebab dikatakan di sana, mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara? Orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika saya bisa merenungkan, saya merenungkan satu bagian dikatakan kepada saya bahwa mengasihi Tuhan itu juga perlu kualitas. Sehingga kualitas itu juga jadi membuat kualitas itu berkenan di hadapan Tuhan Allah. Sehingga menjadi benar-benarlah kita mengasihi Allah. Itulah dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama juga dikatakan, baik juga dalam kitab Ulangan pasal yang ayat ke-5, dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat ke-30. Apa diungkapkan di sana Bapak Ibu Saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini kualitas kita harus tunjukkan kepada Allah apabila kita mengasihi Tuhan. Mungkin ada banyak orang mengasihi Tuhan tapi tidak menunjukkan kualitas. Tuhan Allah pernah menegur daripada orang Israel ketika mereka beribadah. Tuhan bilang begini, mulut mereka memuji Tuhan, tetapi hati mereka mengutuki. Ini mereka mungkin seperti menunjukkan mereka beribadah. Mulut mereka beribadah mengatakan terpujilah Tuhan, tetapi hati mereka bagaimana? Hati mereka tidak percaya. Terkadang juga ada banyak orang Kristen yang demikian, sehingga dia tidak mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Dia berdoa kepada Tuhan Allah, dia memuji Tuhan Allah, tetapi hatinya tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Allah, sehingga ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, kebimbangan, bahkan juga mungkin bisa keputusasaan bisa menghampiri kehidupannya. Kenapa?
Bukan salahnya Tuhan tidak memberkati kita, tetapi kita tidak menunjukkan sebuah kualitas bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, karena suatu ketika juga Tuhan juga marah kepada anak-anak Skewa. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Enyahlah engkau, pembuat segala kejahatan. Tuhan marah. Berpikir dia telah mengasihi Tuhan. Berpikir dia telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak. Sehingga itu yang dikatakan dalam firman Tuhan kepada kita hari ini adalah kita harus menunjukkan kualitas iman kita. Sehingga itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-27. Saya minta Ibu Gembala juga boleh baca. Dalam Roma pasal 8 ayat 27. Roma pasal 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ada satu bagian dikatakan dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Dan Allah menyelidiki hati kita hari ini. Tuhan tahu hati saya hari ini. Tuhan tahu hati kita yang sedang berkumpul bersama-sama beribadah. Tuhan tahu hati dari jemaat yang sekarang juga mungkin beribadah juga di rumah. Tuhan tahu hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyembah Dia dengan hati yang penuh, dengan segenap hati kita menyembah memuliakan Dia. Segenap hati kita beribadah mengagungkan Dia. Tuhan mau tunjukkan kualitas bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apabila kita menunjukkan itu, sehingga kehidupan kita, itulah dikatakan bahwa kehidupan yang selalu mengucap syukur. Itu kata Korintus 10 kepada jemaat Tesalonika. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Sehingga menjadi sangat relevan ayat itu Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga dia mudah mengucap syukur. Walaupun sekarang keadaan sulit dalam beberapa bulan terakhir ini oleh karena virus COVID-19. Kondisi ini mungkin membuat kita tidak nyaman. Kita harus mengatur, mendesain seluruh kehidupan kita, pengeluaran kita, pendapatan kita mungkin juga, pergaulan kita, atau banyak hal mungkin yang terganggu. Apakah kita marah akan keadaan ini? Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita, apabila kita mengasihi Allah, kita akan menemukan bahwa ada maksud Tuhan. Ada rencana baik Allah, Dia mengizinkan virus corona ini boleh terjadi dalam dunia ini. Siapa yang bisa memahami ini? Hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Apa janji Tuhan? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada rencana yang baik dari kondisi ini. Mungkin memang kita lihat di dalam media sosial ada banyak viral mengatakan bahwa jangan kita hanya menyebar hal yang negatif dari virus corona, tapi ada beberapa dikatakan bahwa kita juga harus menyebar hal positif. Walaupun secara teologis memang kadang apa yang tertulis di dalam yang dikirim melalui media-media itu masih perlu direnungkan. Apabila itu hanya sementara saja, dikatakan secara virus corona, maka barbar tutup, perjudian tutup, bela-bela kejahatan, tapi sebenarnya itu juga belum tentu menjamin. Karena kalau kita melihat di dalam media juga, bahkan ada juga
Kemarin di polisi juga bahwa di satu daerah oleh karena virus corona, tetapi ada juga di dalam penginapan, dalam hotel ditemukan 7 pasang yang bukan yang bukan pasangannya. Mereka juga tetap berkumpul juga, mereka ditemukan mereka menginap di dalam hotel. Walaupun sekarang tidak, tetapi apa hal positifnya yang penting yang kita harus lihat adalah melalui kondisi ini kita tahu bahwa hanya Tuhan Allah yang mampu menolong kita menyelesaikan segala perkara persoalan kita. Melalui virus corona ini bahwa kita diajak supaya apa? Supaya kita lebih bergantung lagi kepada Tuhan, merendahkan diri lagi kepada Tuhan, dan makin kuat lagi berseru kepada Tuhan Allah. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita. Ada timing Tuhan yang indah kepada kita. Ada waktu Tuhan yang indah kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi kita hari ini, saya mau sebagai hamba Tuhan mengajak. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Allah, dalam setiap keadaan itu kita yakin bahwa Allah akan mengerjakan kebaikan kepada kita. Yang paling penting kita renungkan hari ini, Tuhan, apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Kalau engkau sudah mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan Allah. Kalaupun mungkin engkau belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, seperti apa yang tadi katakan firman Tuhan kepada kita, mari kita sadar dan bertobat, berubah lagi dari saat ini. Supaya apa? Supaya kita menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan, membuat Tuhan terharu kepada kita, menunjukkan iman yang membuat Tuhan terharu kepada kita, sehingga seperti perempuan, seperti seorang perwira yang membuat Tuhan kagum ketika mereka menunjukkan kualitas iman mereka. Maka apa yang mereka minta, apa yang diminta perwira itu dipenuhi oleh Tuhan. Apa yang diminta oleh perempuan itu, janda itu, dipenuhi oleh Tuhan. Kenapa? Karena menunjukkan kualitas imannya, menunjukkan kasihnya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang baik, kami berterima kasih kepada Engkau hari ini, malam ini. Firman-Mu boleh memberkati kami, Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang berlaku dalam kehidupan umat-Mu, dalam kehidupan dunia ini, untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kebaikan hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami yang ajaib, tolonglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami betul-betul memastikan diri kami orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berpegang kepada Taurat Tuhan, yang melakukan Taurat Tuhan, yang mencintai Taurat Tuhan, yang hidup dipimpin oleh Yesus, dan hidup oleh karena iman, yang berkualitas kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat juga, supaya mereka juga Tuhan benar-benar mengasihi Engkau dengan segenap hati mereka, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan mereka. Semua jemaat diberkati oleh Tuhan, sehingga jemaat menjadi jemaat yang bersyukur, yang senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang baik, di dalam Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan menjanji setiap pribadi kita masing-masing bahwa segala situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, sebenarnya Allah menuntut kita supaya kita lebih mengasihi Dia lebih sungguh lagi. Kita percaya bahwa firman Tuhan tidak akan berlalu demikian, tetapi akan tetap tinggal dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah dalam badai situasi saat yang kita hadapi, bahwa Allah kita akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah,
Saatnya kita mau menaikkan setiap doa dan pergumulan kita kepada Tuhan. Saya rindu buat kita semua, mari bergandengan tangan, khususnya untuk Bapak, Ibu, dan anak di rumah masing-masing boleh bergandengan tangan. Pertama berdoa untuk keluarga, berdoa untuk hati, berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, berdoa untuk anak-anak dan situasi yang sedang terjadi. Mungkin saat ini kita yang mempunyai masalah ekonomi, masalah kesehatan, untuk sakit pun ke rumah sakit susah, apalagi sekarang kebutuhan juga sangat sulit untuk dicari. Saya rindu semua sedang jemaat Tuhan, situasi ini lebih besar kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, minta Tuhan bekerja dan minta Tuhan buka jalan dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya rindu kita semuanya bersama-sama bergandengan tangan. Setelah itu kita akan menaikkan doa untuk keluarga kita masing-masing, berdoa untuk sedang jemaat Tuhan yang ada, jemaat Tuhan GPMI Ebenezer Bengkong di tempat ini. Bagaimanapun situasinya, mungkin kami juga tidak tahu beban persoalan apa yang kita alami pribadi. Kalau ada beban persoalan, mohon kiranya Bapak Ibu boleh chat di grup WA Jemaat GPMI supaya kita boleh bersama-sama mendoakannya nantinya. Dan Bapak Ibu, kita berdoa juga supaya virus corona ini situasinya, dan kita mau tunduk dalam otoritas pemerintah, karena pemerintah mau supaya persoalan virus corona ini boleh berjalan dan dengan secepatnya boleh selesai. Sebabnya kita terus mengikuti anjuran dari pemerintah. Kita berdoa untuk bangsa kita, negara kita, Bapak Presiden kita, khususnya juga kota kita, Kota Batak ini. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap memelihara. Kita angkat pujian bagi Tuhan dalam sikap berdoa. Kita tidak perlu lihat siapapun, kita memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Nanti kami langsung serahkan kepada Bapak Gembala memimpin dua syafaat ini sekaligus menutup ibadah rumah tangga kita, ibadah tengah minggu kita saat ini. Dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Hanya firman Tuhan kekuatan. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganku Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku ku percaya dengan sayangmu. Terbang tinggi di tengah badai hidup, tetap menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Hanya Tuhan sebagai jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi apapun, kita percaya bahwa Allah kita mengizinkan itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Situasi apapun itu, mari sungguh-sungguh berserah dan berpengharapan kepada Dia saja. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayangmu.
bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu. Oh, dalam segala hal keadaan, bahkan dalam segala pencobaan, dalam segala kondisi situasi yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami tidak perlu takut dan khawatir. Sebab Engkaulah Tuhan topang perlindungan kami, sebab Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami akan jalani, kami akan atasi, menjadikan kami jadi pemenang ya Tuhan. Walau dalam situasi ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami mau bersehati berseru kepada Tuhan, lebih sungguh lagi, lebih total lagi, lebih sepenuh hati lagi Tuhan. Kami mau bersandar, bergantung, berseru kepada Engkau yang Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong umat-umat-Mu secara khusus malam ini mau berdoa kepada-Mu. Tuhan, seluruh jemaat GPI Bensko, dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, dimanapun mereka hari ini Tuhan, Hamba memberkati mereka di dalam Yesus Tuhan. Anugerah dan kasih memberkati mereka Bapa. Datanglah Engkau Tuhan ke dalam rumah mereka masing-masing, memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, menyediakan segala keperluan mereka, membela mereka Tuhan, membantu mereka, mengatasi segala perkara persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam hati mereka Bapa, supaya seluruh sidang jemaat-Mu, mereka terus hidup di dalam Engkau, semakin menunjukkan kualitas iman mereka, pengiringan mereka ke Engkau ya Bapa kami yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Jikalau ada di antara mereka sekarang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Berkatilah obat yang mereka makan, berkatilah Tuhan setiap apapun yang mereka konsumsi, sehingga mereka Tuhan mengalami kesehatan, kekuatan daripada Bapa surgawi. Jikalau ada beban perkara persoalan mereka Tuhan, hadilah Engkau menghibur mereka. Katakan Tuhan kepada mereka, mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai mereka, menolong mereka ya Bapa. Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, secara khusus ya Bapa kami yang baik, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Aris, menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, supaya dia mengalami kesehatan yang total. Bahkan juga untuk Ibu Yudi, Tuhan berkati, menyatakan mujizat-Mu. Untuk Ibu Togatorok juga, menyatakan mujizat-Mu Bapa, supaya senantiasa kuat di dalam Tuhan menghadapi persoalan kehidupan. Anak kekasih kami Mutia, anak kekasih kami Ferdinand, anak kekasih kami Yose Tuhan, nyatakan mujizat bagi mereka yang selama ini kami berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ketiga anak kekasih kami, supaya mereka boleh semakin mengalami mujizat dan anugerah dari Tuhan Allah. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang baik. Berkati terus Bapak pelayan kami Bengkong ini, memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk lebih sungguh lagi melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakan dengan apa yang telah Tuhan percayakan, dengan segenap hati, dengan penuh tanggung jawab ya Bapak. Hamba berdoa kepada Engkau untuk seluruh GPMI dan semua gereja-gereja GPMI yang ada di Kota Batam, di Kepulauan Riau, yang ada di Sumatera, di Kalimantan, bahkan juga Tuhan di tempat-tempat yang lain. Seluruh hamba-hamba Tuhan majelis jemaat bersama dengan jemaat dipelihara, diberkati Tuhan, dijauhkan dari berbagai penyakit dan virus Bapa. Mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan kekuatan, dengan iman yang senantiasa makin bertumbuh di dalam Tuhan Allah. Berkati perkembangan pelayanan ya Tuhan Yesus. Jika ada pergumulan-pergumulan dalam pelayanan Bapa, Tuhan bantulah, Tuhan tolonglah. Di dalam Yesus Tuhan, hamba yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati bangsa negara kami, kota Batam ini Tuhan, bahkan juga lingkungan kami, bahkan dunia Bapa. Kami berdoa sekarang diserang oleh virus Corona ya Tuhan, kami berdoa supaya para pemimpin kami, pemerintah kami, bahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan seluruh warga masyarakat ya Tuhan, boleh bersama-sama Tuhan memutus rantai penyebaran daripada virus Corona. Supaya akan segera berlalu ya Tuhan, supaya kami kembali kepada kehidupan kami. Tuhan tolong berkatilah Tuhan para dokter, para medis Tuhan, yang juga mereka menangani para pasien-pasien yang telah positif, atau mereka dalam peninjauan, atau mereka sedang dalam karantina Tuhan, supaya mereka juga ditolong Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijaga dan pelihara oleh Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang baik. Seluruh lembaga-lembaga gereja, bahkan juga Tuhan lembaga-lembaga yayasan juga, bahkan juga seluruh umat-umat Tuhan juga, supaya berperan Tuhan di dalamnya, bahkan juga berdoa bersama-sama supaya Tuhan membantu para pemimpin-pemimpin kami, para pemerintahan kami, bahkan juga seluruh bangsa juga Tuhan, bersama-sama memerangi virus corona. Tuhan tolonglah Tuhan, supaya kami segera Tuhan boleh berlalu daripada virus corona ini. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang baik. Kehidupan kami sepanjang malam hari kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ya Bapa, kami yang akan beristirahat. Jika ada jemaat Tuhan juga yang bekerja, Tuhan menolong memberkati senantiasa di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang baik. Pada saat malam hari ini, kami sungguh tahu Tuhan mengasihi dan memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang baik. Kami telah menaikkan doa kami, dan kami tutup dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih karunia pada Bapa di surga, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati tiap-tiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita, mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita berkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Allah, yang boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Secara live juga kami menyapa warga Pastori, menyapa semua jemaat, supaya kiranya Tuhan terus boleh memberkati semua kita. Katakan Shalom, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, semangat.